Kata-kata hari ini. Tadi di gereja kita Katolik lagi misa ekaristi Minggu Panggilan. Jadi banyak frater-frater yang datang dari beberapa daerah. Jumlahnya mungkin ada 150 frater. Dan setiap kombas menerima 9 frater. Tapi di awalnya tidak seperti itu. Di awalnya katanya mungkin bisa menginap 1 malam di rumah masing-masing. Setiap umat yang mau menerima si fraternya mau berkunjung ke rumahnya dan menginap satu malam, dan besoknya baru dijamu makan seperti itu. Tetapi karena pemberitahuannya berubah-berubah dan akhirnya terus saya sedikit komen ya, saya bilang ya saya juga akhirnya belum siap karena dikarenakan juga karena dananya, cuannya nggak ada, ya sudah akhirnya tidak ada persiapan untuk menjamu frater datang ke rumah saya. Bagi orang-orang yang beruntung, dan mungkin saya tidak seberuntung mereka yang sering dikunjungi oleh Romo, sering dikunjungi oleh frater-frater, mereka pasti bahagia. Tapi menurut saya mungkin bahagianya itu hanya sementara, karena dia manusia biasa seperti kita juga. Walaupun dia seorang imam, tapi dia juga adalah manusia yang berdosa juga. Jadi saya nggak perlu marah, saya nggak perlu sakit hati, terus saya merasa minder menjadi seorang Katolik karena rumah saya tidak pernah dikunjungi oleh Romo dan frater-frater. Tapi saya yakin dan percaya rumah saya dikunjungi oleh Tuhan Yesus setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap saat. Nah, karena tadi ada penyuluhan juga, sedikit penyuluhan tentang simpan pinjam di gereja kita, akhirnya kita pulangnya sampai jam 12 siang. Begitu saya pulang dari gereja, saya bertemu dengan keluarganya, suaminya anak saya. Tanpa sebab, tanpa alasan, bertatap muka, dia membawa motor, bahkan mukanya bengkak-bengkak melihat saya, kebenciannya tanpa sebab, tanpa alasan. Kalau dulu seandainya saya tahu di awal bahwa sikapnya mereka seperti itu kepada saya, mungkin saya tidak akan menyetujui hubungan pernikahan mereka. Tapi karena itu pilihannya anak saya, dan ya sudah, resikonya dia tanggung sendiri. Dan setelah menikahkan anak saya, si perempuan ini dengan suaminya, tiba-tiba keluarganya membenci saya tanpa sebab, tanpa alasan. Itu kita pulangkan semua kepada Tuhan Yesus. Intinya biarlah kita melepaskan pengampunan. Kita tidak perlu menyimpan dendam, kebencian. Tapi sebagai orang tua, sakit hati. Mungkin sampai orang bertanya, siapa dia? Oh, itu keluarganya dari suaminya anak saya. Saya bilang gitu. Loh, kok sifatnya begitu? Kok tidak tegur ibu? Aduh, busuk sekali hatinya. Itulah tanggapannya orang, dan orang bisa menilai. Bukan saya yang menilai, tapi orang lain. Jadi saya cuma bilang ya sudah, biar itu urusannya Tuhan, dan saya hanya bisa melepaskan pengampunan dan berdoa agar supaya Tuhan mau mengampuni dosanya. Tapi ingat, kalau sampai mati itu tidak kau selesaikan, dan matinya kamu menyimpan akar pahit, pasti dosamu tidak akan diampuni oleh Tuhan Yesus, karena kau membenci orang benarnya Tuhan tanpa sebab, tanpa alasan. Jadi begitu ya teman-teman, kata-kata hari ini sedikit agak sedikit agak membuat hati saya lagi gundah. Tapi gundahnya jangan terlalu lama. Kita serahkan semua itu kepada Tuhan Yesus. Pasti Tuhan Yesus punya cara yang lain. Oke, God bless you.